Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba Allah yang telah beriman kepada Allah, mari kita bersyukur dalam segala kondisi, situasi, dan berbagai aktivitas kita. Itu bahagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu terikat dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat selalu atas dasar keimanan kepada Allah. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lantunan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan salam juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh kaum muslim yang setia mengikuti Rasulullah hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang singkat ini, kita seorang yang muslim selalu dilandasi dari keimanan dalam segala aktivitas kita. Ketika akal kita dasari keimanan, maksudnya konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, ide-ide, perkataan yang kita keluarkan, ilmu yang kita pahami, yang kita miliki, kita sandarkan pada syariatnya Allah, kita sandarkan kepada akidah Islam, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akliyah kita ini berarti akliyah Islamiyah. Begitu juga aktivitas perbuatan kita. Nah, perbuatan kita tidaklah kita melakukan satu perbuatan kecuali itu bahagian dari syariat Islam. Kita tidak akan melakukan satu perbuatan kecuali kita sudah tahu terlebih dahulu status perbuatannya. Dikenal dalam syariat Islam itu ada ahkamul khamsah namanya. Ada hukum yang 5. Ada hukum wajib, ada mandub atau biasa disebut dengan sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram, ada aktif. Setiap perbuatan harus kita ketahui dulu status dari salah satu hukum ini. Setelah kita ketahui, maka kita berbuat sesuai dengan status hukumnya. Kalau wajib berarti kita laksanakan, dan kita berkorban sebagaimana caranya untuk dilaksanakan semaksimal mungkin sampai kita mendapatkan keringanan dari itu, ya, dan tidak akan ditinggalkan kecuali ada keringanan syar'i di situ. Dan mandub sunnah kita akan berusaha maksimal mengikutinya sehingga meningkatkan derajat keimanan kita, kesalihan kita. Yang mubah kita pilih mana yang terbaik, dan yang makruh kita usahakan ditinggalkan. Yang haram mesti ditinggalkan walaupun bagaimanapun, sampai ketetapan Allah menetapkannya. Maka itu disebut dengan nafsiyah Islamiyah. Jadi ada akliyah Islamiyah, ada nafsiyah Islamiyah. Jika digabungkan itu berarti disebut dengan saksiyah, kepribadian Islam. Nah, setiap muslim itu wajib hukumnya memiliki kepribadian Islam. Setiap muslim tidak boleh dia keluar, ya, dari keimanan dan syariatnya Islam. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya kita dalam menentukan suatu hal, apakah itu benar apa salah, misalnya satu perbuatan muamalah, ya, ketika Islam mengatakan bahwa ya jual beli itu halal sementara riba itu haram, maka akliyah kita menyatakan maka yang halal sajalah yang baik, yang halal sajalah yang mesti kita jalankan, tidak boleh sama sekali kita mengambil yang haram. Jadi akal kita kan mengatakan bahwa riba itu selamanya tidak kita ambil, walaupun itu beruntung dan sebagainya di kancah manusia, tapi kita tidak pernah melakukannya. Kita akan komitmen dalam hal itu, dan kita akan tetap mengatakan riba itu haram walau bagaimanapun,
Walaupun banyak orang yang menjelaskan, mungkin ada bergeser dari mana itu, tapi ketika faktanya jelas dan syariat sehukumnya jelas dan bisa ditetapkan haramnya, maka selamanya haram. Lalu perbuatan kita, kalau itulah suatu yang haram, maka kita akan meninggalkannya, atau segala sesuatu yang mengarahkan padanya kita tinggalkan. Ya, baik itu harta kita, semua yang kita miliki, peralatan misalnya motor, mobil, atau HP, atau apa saja, yang itu semua tidak akan pernah kita miliki illa kecuali dengan cara yang halal. Tidak akan mau kita miliki dengan jalan yang riba. Kita punya tanah, punya rumah, tidak akan mau kita miliki kecuali dengan cara yang halal. Dan tidak akan mau kita terima walau bagaimanapun bantuan seperti apapun kalau itu jalan yang riba. Perbuatan kita sekali kita jaga seperti itu. Dan kita pun berusaha perbuatan kita untuk menerapkan hukumnya dalam sistem kenegara. Bahwa jika ada yang melanggar aktivitas yang seperti ini, harus ada sanksinya bagi orang-orang yang melanggar. Apalagi kalau riba ini diadopsi oleh negara. Bunga bank misalnya sebagai menjadi pondasi ekonomi negara. Ini jelas kerusakan, kehancuran, kebinasaan. Baik secara akliyah dibenarkan oleh negara, apalagi aktivitasnya juga dilaksanakan. Ini selalu keluar dari kesaksian Islamiyah. Jadi kalau ada orang mengaku dia berkepribadian Islam, tapi pemikirannya masih toleran terhadap riba, dan perbuatannya, sistem negaranya, aturannya masih mengadopsi riba, maka diragukan atas kesaksian Islamiyahnya. Dan mungkin masih banyak aktivitas yang lain seperti makan, misalnya kita disuruh makan halalan thayyiban, itu konsep pemikirannya hanya yang halal saja yang layak untuk tubuh kita. Kita punya konsep pemahaman bahwa tubuh kita, jasad kitanya hanya butuh yang halal saja, berarti tidak butuh yang haram. Sebagaimanapun, sebanyak apapun, seperti apapun, kita tidak butuh yang haram. Akliyah kita seperti itu. Perbuatan kita menjauhi yang haram dan mencari hanya yang halal saja. Saudaraku yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu Allah akan lihat pada diri kita itu bahagian dari keimanan, bahagian dari hati kita, ya, keyakinan, pemikiran kita, dan perbuatan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak melihat jasad kalian, rupa kalian, tidak melihat harta kalian, pangkat kalian, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kalian. Hati di sini pemahaman kita dan keyakinan kita, dan amal sini setiap amal perbuatan kita. Itu yang Allah lihat. Jika hati kita, keyakinan kita standarnya iman, standarnya Al-Quran, As-Sunnah, syariat Islam, dan jika perbuatan kita juga standarnya keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, syariat Islam, maka itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang muslim, yang takwa, yang diterima di sisinya Allah, yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa diambil hikmahnya dan menambah ilmu bagi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan khilafan. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.